Presiden Joko Widodo mengatakan dari 60 negara di dunia yang ekonominya akan ambruk, 42 diantaranya sudah menuju ambruk. Ungkapan tersebut berasal dari perkiraan Dana Moneter Internasional. Bukan hanya pandemi, ambruknya ekonomi negara juga disebabkan oleh krisis pangan dan krisis energi akibat kendala rantai pasok dan konflik Rusia-Ukraina. Hal ini menyebabkan tingkat inflasi meninggi, termasuk di negara maju. Di Amerika Serikat misalnya, tingkat inflasi sudah meroket hampir 9%, menjadi yang terpanas dan tertinggi dalam 40 tahun terakhir dari target Bank Sentral The Fed sebesar 2%. Untuk menekan inflasi, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,75% pada Juni 2022. Diperkirakan pada Juli 2022, The Fed bakal kembali menaikkan suku bunga sebesar 0,75%. Pengetatan moneter oleh The Fed lantas merambat ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Lantas, bagaimanakah kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Apakah termasuk negara yang akan tumbang? Pengetatan moneter The Fed memang berimbas pada nilai tukar dan aliran modal asing. Namun dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta rasio utang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia masih dalam level aman. Di Indonesia, tingkat inflasi pada Mei sebesar 3,55% year on year, tertinggi sejak Desember 2019 sebesar 3,61% year on year kala itu. Dilihat dari utang terhadap produk domestik bruto atau PDB, rasio utang Indonesia saat ini sebesar 38% dari PDB. Rasio utang publik ini jauh lebih kecil dibanding negara lain yang sudah mencapai 60-100% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 mencapai 3,69% year on year, dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2021 mencapai 5,2%. Pertumbuhan pada kuartal 4 2021 itu jauh lebih tinggi dari Cina, salah satu mitra dagang terbesar. Pada kuartal 4, Cina tumbuh 4%, lebih rendah sekitar 1,2% poin dari Indonesia.